Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana alhamdulillah kita semua hari ini, detik ini bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Kita semua hari ini bisa merasakan nikmatnya untuk berbuka puasa bersama keluarga, nikmatnya bersahur, dan begitu banyak lagi nikmat-nikmat lainnya yang bisa kita rasakan di bulan Ramadan ini. Maka tentu tak lain dan tak bukan semua ini adalah kenikmatan yang amat besar yang hari ini Allah limpahkan kepada kita dan patut dan sangat patut kita syukuri. Agar apa? Agar tentunya kita dikategorikan sebagai hamba-Nya yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai umat-Nya yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa ridha terhadap nikmat-nikmat yang tentunya Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, sebuah hadis yang sudah sangat masyhur di telinga kita, bahkan mungkin kita pun hafal hadis ini. Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan, siapa yang mendirikan, siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan landasan keimanan dan murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, redaksi hadis ini menggunakan kata-kata man qoma ramadhana, tidak menggunakan istilah man sholat tarawih, tidak secara khusus menyebutkan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih. Karena memang pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak dikenal dengan istilah sholat tarawih. Namun lebih dikenal dengan istilah qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Maka redaksi hadisnya man qoma ramadhana. Nah, dan kemudian para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan man qoma ramadhana adalah sholat tarawih. Kenapa dinamakan dengan sholat tarawih? Nah, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menulis innama summiyat tarawih li'annahum lituli qiyamihim kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain. Kata Ibnu Hajar di dalam hadisnya mengatakan, kenapa dinamakan dengan sholat tarawih? Karena mereka summiyat tarawih li'annahum lituli qiyamihim, beristirahat setiap dua salam karena lamanya mereka berdiri. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jadi keutamaan daripada sholat tarawih, keutamaan daripada qiyamul Ramadan, keutamaan daripada qiyamul lail pada malam bulan Ramadan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Sahabat, maka kira-kira
jika saya bertanya, apakah kita ini pernah berbuat salah apa tidak? Ya. Kira-kira kita ini pernah berbuat dosa apa tidak? Ya. Maka pasti jawabannya adalah pernah. Sangat pernah. Ya. Bukan tidak pernah, sangat pernah. Ya. Selagi ya, nafas ya, kita ini masih bisa bernafas, ya. Selagi nyawa kita ini masih berada di dalam diri kita, maka saat itu juga kita masih senantiasa pasti melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan yang kita sadari ataupun kesalahan yang tidak kita sadari. Maka peribahasa mengatakan tidak ada gading yang tak retak, tidak ada jalan tanpa lubang, tidak ada tawa tanpa tangis, dan tidak ada manusia tanpa dosa. Maka dari itu sudah selayaknya ya, dan memang sudah seharusnya kita berupaya dan terus berupaya bagaimana caranya agar dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untungnya kita berada pada bulan Ramadan, di mana kita masih bisa bersama-sama saling berfastabikul khairat, berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan dan berlomba-lomba juga untuk mengurangi dosa. Ya, mudah-mudahan ya, daripada keutamaan sholat tarawih ini, ya, daripada keutamaan bulan Ramadan ini, ya, maka tentunya ya, yang Allah sudah siapkan kepada kita adalah pengampunan daripada dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Ya. Maka sahabat mulia dan pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Ramadan juga dikenal dengan bulan maghfirah atau bulan ampunan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau ya, mengatakan raghima anfu rajulin dhahala alaihi Ramadan. Ya. Di dalam hadis ini dikatakan raghima anfu rajulin, ya, celaka katanya. Bukan lagi rugi ya. Tapi di sini dikatakan celaka. Ya, anfu rajulin ya, bagi orang yang bertemu dakhala alaihi Ramadan, dengan bulan Ramadan, thumman salaha ya, kemudian keluar daripadanya ya, qabla an yughfaralah ya, namun dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat pecinta Al-Quran yang berbahagia, andaikan Ramadan ini telah pergi meninggalkan kita, andai kata kemudian Ramadan ini telah pergi meninggalkan kita semua, tapi kita kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita masih tetap banyak, kesalahan-kesalahan kita masih tetap menggunung, maka kita bukan lagi orang yang merugi, tapi orang yang celaka ya, orang yang celaka. Maka ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jumpakan kita dengan Ramadan itu karena Allah sayang kepada kita ya. Allah ingin gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah ingin hapuskan semua kesalahan-kesalahan kita ya. Allah juga ingin sucikan kembali kita ini seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya ya. Maka kalau bukan Ramadan ini kita benar-benar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh berapa kali Ramadan lagi agar kita memang betul-betul bisa sadar terhadap diri kita ya. Oleh karenanya maka mari ya, sama-sama kita pergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya, dan berharap ya, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan ini benar-benar kembali menjadi fitri dan benar-benar kembali menjadi suci, hingga pada akhirnya kita berhak menyandang gelar sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ya, kita semua senantiasa ya, bisa melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua.
Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul hadi ila siratil mustaqim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.